Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan belajar di Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Kita akan belajar tentang silsilah daripada Yesus Kristus ya. Saya akan bacakan sedikit. Yang pertama, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah. Dari Tamar, Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai ya. Ini saya baca cuman 5 pasal Bapak Ibu ya. Kita akan belajar malam hari ini ada rema-rema, ada hikmat-hikmat yang kita akan bisa pelajari dari peristiwa silsilah ini Bapak Ibu ya. Ternyata firman Tuhan itu begitu kaya, begitu dalam Bapak Ibu. Jadi pada waktu kita membaca ini mungkin kalau kita baca ini cuma sekedar silsilah ya. Ini anaknya siapa, bapaknya siapa, turun temurun. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita belajar firman, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, rema apa yang Engkau ingin sampaikan melalui pelajaran firman yang saya baca ini. Dan ketika saya membaca firman ini dalam saat teduh pribadi saya memperoleh rema-rema yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semua. Dan saya rindu ini juga boleh menjadi berkat buat kita semua. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan belajar ada 3 rema yang akan saya sampaikan kepada kita malam hari ini ya, melalui pelajaran daripada silsilah Tuhan Yesus Kristus ya. Yang pertama saya catat Bapak Ibu seperti ini. Silsilah dicatat menunjukkan bahwa kelahiran Yesus Kristus bukan hanya dongeng karangan manusia, tetapi sebuah kejadian yang pernah terjadi atau sejarah ya. Jadi Alkitab ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar firman, tetapi ini juga adalah buku sejarah ya. Jadi di zaman Israel dulu itu ditulis lengkap sekali. Siapa bapaknya, siapa anaknya, siapa kakeknya. Bahkan ini dari mulai siapa? Anak Abraham, dari Abraham. Itu sudah berapa ratus tahun itu ya. Dari Abraham sampai kepada Tuhan Yesus itu ratusan tahun Bapak Ibu. Tetapi semuanya tetap dicatat ya. Karena ini adalah bukti sejarah ya. Sekali lagi saya katakan bahwa Alkitab bukan hanya firman Tuhan saja, tetapi ini juga adalah sebuah sejarah. Bukti nyata kejadian yang pernah terjadi. Itu namanya sejarah. Bukan dongeng ya Bapak Ibu ya. Kalau kita dengar ada dongeng-dongeng di negara kita, misalnya dongeng apa, itu cuman legenda atau itu cuman dongeng, itu tidak terjadi Bapak Ibu, itu cuman cerita-cerita rakyat saja ya. Tetapi Alkitab Bapak Ibu ini bukan dongeng ya, ini adalah sejarah ya. Jadi kelahiran Yesus itu adalah sejarah, bukan dongeng, tetapi ini nyata. Artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus itu pernah lahir di dunia kira-kira 2000 tahun yang lalu. Abraham pernah ada di dunia beberapa lama sekali Bapak Ibu. Ini terjadi, pernah terjadi ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar dongeng, tetapi kisah nyata. Tahukah Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus itu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya ya. Jadi kalau zaman dahulu Tuhan Yesus pernah ada, saat ini pun saya mau bilang Tuhan Yesus juga ada.
Dan ini Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus juga akan datang kembali menjemput kita, anak-anaknya orang yang percaya. Jadi Alkitab ini ya dan amin. Tuhan Yesus adalah yang awal dan yang akhir yang akan datang. Ya. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang dia akan datang kembali, Bapak Ibu, dia akan datang kembali, pasti itu akan terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah kita siap ketika Tuhan Yesus itu akan datang kedua kali? Jadi Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Yesus, itu bukan hanya teori. Itu bukan hanya dongeng, tetapi itu adalah ketika kita percaya Yesus, kita akan mengalami Yesus secara pribadi. Itu yang akan terjadi. Jadi ketika kita percaya kepada Yesus, Bapak Ibu, Yesus ini bukan hanya sekedar teori. Saat ini banyak ya kepercayaan-kepercayaan atau agama-agama yang cuman berbicara tentang teori dan teori dan teori. Percayalah Bapak Ibu, teori tanpa praktek itu sia-sia. Sama dengan agama, ya. Kita percaya kepada Tuhan tanpa kita mengalami Tuhan secara pribadi, itu juga sia-sia, percuma. Jadi pastikan Bapak Ibu bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu Tuhan yang benar-benar nyata, benar-benar ada. Kalau Tuhan Yesus dulu adalah sungguh-sungguh lahir di Israel sana, nyata, real. Tuhan Yesus yang sama itu nyata, real saat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia nyata, dia ada dalam hidup kita. Jadi jangan hanya percaya Tuhan itu berdasarkan teori. Iman kita akan lemah sekali ya. Karena kita cuma percaya secara teori tapi tidak mengalami. Kalau orang bilang itu cuma pengetahuan. Tetapi bukan pengalaman. Dalam mengenal Tuhan, Bapak Ibu, kita tidak cukup cuma teori, tidak cukup hanya pengetahuan. Tapi lebih dari itu, kita perlu yang namanya pengalaman dengan Tuhan. Karena sekali lagi saya bilang, Tuhan Yesus itu nyata, real sampai saat ini, bukan teori. Dan Tuhan Yesus ada di hati kita, selalu menyertai kita, selalu melindungi kita. Dia adalah pribadi yang nyata. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengenal Tuhan itu bukan hanya sekedar teori Bapak Ibu, tetapi lebih lagi kita benar-benar mengenal Tuhan itu dengan pengalaman pribadi. Saya dulu, sebelum saya sungguh-sungguh dalam pengenalan saya akan Tuhan Bapak Ibu, sebelum saya mengalami kelahiran baru ya, saya percaya Tuhan itu mungkin karena diajak. Ya. Saya percaya Tuhan itu mungkin karena ajaan orang, ajaan kakak-kakak saya mungkin waktu itu. Tetapi saya belum benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi. Ya. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu ketika saya berada di Bali, Bapak Ibu. Waktu itu berumur kurang lebih 16 tahun ya. Saya mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Pengalaman supranatural dengan Tuhan. Ya. Waktu itu KKR. Ada KKR di Bali. Di gereja di Bali saya ada KKR. Dan ketika saya maju, Bapak Ibu, saya dijamah Tuhan, saya benar-benar mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Pada waktu saya maju itu saya seperti terkena petir Bapak Ibu ya.
ada seperti petir itu masuk ke tubuh saya. Karena itu petir itu berkuasa, sangat powerful. Saya tidak kuat menahannya, akhirnya saya rebah dan saya tiba-tiba berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru yang ditulis di Alkitab ya. Itu semua Alkitabiah. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Itu saya alami. Ketika saya berbicara dalam bahasa baru, saya mengalami lawatan Tuhan. Saya seperti ada di sebuah atmosfer situasi atau sebuah tempat yang sama sekali berbeda, bukan seperti di dunia ini ya. Saya merasakan begitu tenang, begitu damai, begitu sukacita. Saya berada di tempat tersebut. Itulah hadirat Tuhan. Saya berada dalam hadirat Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita yang tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di dunia ini. Itu pengalaman saya pertama kali pribadi dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh hidup. Sejak saat itu, Bapak Ibu, hidup saya berubah total. Dari orang yang tidak suka doa, tidak suka baca firman, tidak suka pelayanan, saya berubah 180 derajat. Karena apa? Perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Tidak berhenti di situ, Bapak Ibu. Setelah itu saya banyak mengalami perjumpaan-perjumpaan berikutnya. Tidak terhitung. Ya. Ketika saya berdoa, saya pernah dengar suara Tuhan audible. Saya pernah mendapat vision, penglihatan dari Tuhan. Pada waktu saya kuliah di Bali, saya pernah mengusir seseorang yang kerasukan kuasa gelap di hadapan dosen, di hadapan teman-teman saya. Saya berkata, di dalam nama Yesus segala kuasa gelap aku perintahkan keluar. Akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Keluar. Saya melihat demonstrasi Tuhan yang nyata sekali. Bahkan kita sering waktu itu di Bali sering mengusir orang yang kerasukan. Itu membuktikan apa? Bahwa Tuhan Yesus itu nyata, dia ada. Karena dia adalah sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jadi melalui peristiwa ini, silsilah Tuhan Yesus ini, kalau Tuhan Yesus itu ada dan nyata, pernah lahir di dunia 2000 tahun yang lalu, saya mau berkata kepada Bapak Ibu semua, bahwa dia ada, dia nyata, dan dia ingin masuk dalam kehidupan kita malam hari ini. Karena dia pribadi yang nyata. Ya. Dan semua yang firman Tuhan katakan itu akan terjadi. Akhir zaman akan terjadi. Bangsa akan melawan bangsa. Bangsa Israel akan dikepung oleh bangsa-bangsa. Itu terjadi sekarang. Apa yang dikatakan firman akan terjadi. Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Pemerintahan antikris akan terjadi. Siapakah antikris? Orang-orang yang antikristus. Antikristus artinya apa? Tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Itu terjadi di mana-mana sekarang. Karena firman Tuhan itu pasti akan digenapi. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Yesus, pastikan bahwa kita benar-benar bukan hanya berhenti di pengetahuan, tetapi pengalaman. Karena Tuhan Yesus Tuhan yang nyata, dia hidup. Kalau saya bersaksi tentang kebaikan Tuhan, banyak sekali. Ada ribuan kesaksian yang tidak bisa saya ceritakan. Itu yang membuktikan bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin Bapak Ibu. Jadi malam hari ini hikmat apa yang kita bisa peroleh? Ya melalui silsilah kelahiran dari Tuhan Yesus ini ya.
bagaimana tadi saya katakan bahwa ini bukan hanya peristiwa, ini adalah sejarah Bapak Ibu, ya, peristiwa sejarah yang pernah terjadi. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita bukan hanya percaya kepada pribadi yang tidak pernah ada, tetapi Dia Tuhan yang benar-benar hidup. Amin. Yang kedua yang kita bisa pelajari Bapak Ibu dari peristiwa silsilah daripada Tuhan Yesus ini, yaitu saya catat di sini bahwa silsilah dicatat untuk menunjukkan bahwa jika kita hidup benar, maka kita juga akan melahirkan keturunan-keturunan orang yang benar, ya. Di Alkitab sini ditulis dimulai dari apa? Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, dan lain sebagainya. Kalau kita pelajari Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, silsilah dicatat untuk menunjukkan bahwa jika kita hidup benar, maka kita juga akan melahirkan keturunan yang benar, ya. Kalau kita lihat nenek moyangnya Tuhan Yesus, ya, Daud, Abraham, Yakub. Siapakah Abraham? Abraham disebut sebagai apa? Bapak orang beriman, bapak orang percaya. Artinya apa? Kenapa kok Tuhan Yesus memilih Abraham sebagai nenek moyangnya? Karena Abraham hidupnya benar. Apa yang kita bisa pelajari dari ini Bapak Ibu? Ketika kita hidup benar, maka kita akan juga melahirkan keturunan-keturunan orang yang benar. Ya. Jadi ternyata Bapak Ibu, hidupmu saat ini akan mempengaruhi kehidupan anak cucumu selanjutnya. Ada pernah survei di Amerika Bapak Ibu, ada 2 keturunan, ya. Yang pertama itu keturunan seorang hamba Tuhan yang hidupnya benar, hidupnya kudus, hidupnya suci Bapak Ibu. Setelah disilsilah, ya, ternyata keturunan hamba Tuhan ini orang-orangnya banyak yang berhasil. Ada yang jadi pengacara, ada yang jadi politikus, orang-orang yang berhasil dan orang-orang yang sukses, dan orang-orang yang cinta Tuhan. Tetapi survei yang kedua itu adalah seorang penjahat Bapak Ibu. Keturunannya itu sama. Ada yang di penjara, ada yang narkoba, ada yang berbagai macam tindak kejahatan yang lain. Jadi Bapak Ibu, melalui peristiwa ini kita bisa belajar apa? Bahwa jika kita hidup benar, maka kita juga akan melahirkan keturunan orang yang benar. Bapak Ibu rindu anak cucu Bapak Ibu dipakai Tuhan? Bapak Ibu rindu anak cucu Bapak Ibu menjadi orang sukses, orang berhasil? Apakah kita rindu keturunan kita sampai seterusnya menjadi keturunan yang diberkati Tuhan? Mulailah dengan hidup kita sendiri. Hidupmu harus benar di hadapan Tuhan, maka engkau akan melahirkan keturunan-keturunan orang yang benar. Di Alkitab ditulis gini, keturunan orang benar akan perkasa di bumi. Kalau kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan itu Allah perjanjian, ya. Tuhan itu Allah perjanjian. Juga setan sama. Jadi kalau kita mengikatkan diri dengan Tuhan, maka anak cucu kita secara otomatis juga akan mengikatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati anak cucu kita. Tuhan memberkati Abraham, Tuhan memberkati Ishak, Tuhan memberkati Yakub. Itu kan anak-anaknya Abraham. Karena Tuhan adalah Tuhan perjanjian. Dia akan memberkatimu, bukan hanya engkau, tapi anak cucu kita akan diberkati. Jadi malam hari ini, berusahalah hidup benar, Bapak Ibu. Berusahalah hidup kudus.
Seperti pepatah mengatakan seperti ini. Segala kutuk keturunan di atas kita, mungkin orang tua kita belum mengenal Tuhan, harus berhenti di kita. Supaya keturunan berikutnya bukan hidup di dalam kutuk, tetapi hidup di dalam berkat Tuhan. Segala kelemahan atau dosa-dosa daripada nenek moyang kita harus berhenti di kita. Supaya dosa-dosa itu tidak dilanjutkan oleh anak cucu kita. Jika kita lihat Bapak Ibu ya, iblis itu tahu kelemahan setiap generasi. Ada generasi yang kelemahannya di wanita biasanya. Kakeknya mungkin jatuh dalam hal wanita. Terus orang tuanya, terus cucunya jatuh dalam hal yang sama. Itu kutuk generasi. Makanya saya bilang, semua dosa, semua kutuk harus berhenti di kita, supaya keturunan kita selanjutnya hidup di dalam berkat Tuhan. Sesuatu yang tidak kita selesaikan di dalam diri kita, nanti anak-anak kita yang akan menanggungnya. Kalau kita punya hutang misalnya, punya hutang kepada seseorang, kalau kita mati, siapa yang nanggung? Anak cucu kita. Kasihan Bapak Ibu. Jangan sampai kita ini sebelum meninggal masih punya dosa-dosa yang belum dibereskan. Nanti anak cucu akan bergumul dengan dosa yang sama yang kau lakukan saat ini. Amin. Mari melalui silsilah ini kita belajar hidup benar, hidup kudus. Maka keturunan kita juga akan benar seperti dalam silsilah itu ya. Bagaimana Abraham melahirkan Ishak, Ishak melahirkan Yakub, orang-orang yang dikasihi Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, yang kita bisa pelajari malam hari ini adalah silsilah dicatat untuk menunjukkan bahwa nubuatan dalam firman Tuhan selalu digenapi ya, Bapak Ibu ya. Alkitab penuh dengan nubuatan-nubuatan. Dan itu semua akan digenapi satu persatu ya. Tahukah Bapak Ibu bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelum dia lahir. Bahkan zamannya Kejadian itu sudah dinubuatkan. Para nabi sudah bernubuat akan kedatangan Sang Mesias. Jadi kalau ada orang bertanya, bagaimana apakah orang sebelum Tuhan Yesus itu bisa diselamatkan? Kan mereka belum percaya Yesus. Saya mau berkata, mereka selamat. Karena apa? Mereka percaya kepada Yesus sebelum kelahiran Yesus ya. Itu artinya apa? Mereka percaya akan nubuatan Sang Mesias. Bahkan sebelum Yesus lahir, mereka diselamatkan oleh iman kepada Yesus. Karena nubuatan-nubuatan itu ya. Tapi kalau kita yang dimana Yesus sudah lahir ya kita selamat karena Yesus sudah datang menebus kita. Tetapi orang-orang perjanjian lama mereka selamat karena iman kepada nubuatan Sang Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi Alkitab ini penuh dengan nubuatan-nubuatan ya. Dan itu terjadi ya. Nubuatan-nubuatan secara umum itu pasti akan terjadi. Nubuatan tentang apa? Akhir zaman pasti akan terjadi. Nubuatan akan apa? Era zaman baru akan terjadi. Nubuatan akan kedatangan Tuhan Yesus akan terjadi. Nubuatan antikris akan terjadi. Ya. Nubuatan-nubuatan umum itu akan terjadi ya, seperti firman Tuhan katakan ya. Nubuatan itu selalu digenapi. Nah, Bapak Ibu, nubuatan ini ada dua. Nubuatan umum Alkitabiah dan nubuatan pribadi dalam kehidupan kita. Ada nubuatan-nubuatan pribadi dalam hidup kita, kadang-kadang tidak terjadi dalam hidup kita. Karena apa? Satu, karena kita tidak taat sama Tuhan. Ya. Kita hidup di dalam dosa, hidup dalam kedagingan. Akhirnya apa? Cancel, Bapak Ibu. Seperti bangsa Israel. Mereka dinubuatkan akan masuk ke tanah Kanaan.
Ternyata cuma 2 orang yang masuk, Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa pun juga tidak ikut masuk, cancel. Karena mereka berbuat dosa, tidak taat, mengeluh. Ya. Malam hari ini mungkin terlalu banyak janji-janji Tuhan dalam hidup kita, dalam firman Tuhan. Kok tidak terjadi ya dalam hidup saya? Jangan-jangan kita tidak taat akan perintah Tuhan. Kita hidup dalam dosa, hidup di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang menyebabkan Bapak Ibu, kenapa nubuatan-nubuatan itu gagal digenapi dalam hidup kita. Ya, saya simpulkan Bapak Ibu ya, apa yang kita bisa pelajari malam hari ini dari kisah daripada silsilah daripada Tuhan Yesus Kristus ya. Yang pertama adalah silsilah dicatat menunjukkan bahwa kelahiran Yesus Kristus bukan hanya dongeng karangan manusia, tetapi sebuah kejadian yang pernah terjadi atau sejarah ya. Tuhan Yesus yang sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia yang pernah ada, dia juga ada saat ini. Dia nyata, dia real. Dia bukan hanya teori, tetapi dia sungguh-sungguh ada, Bapak Ibu ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka dia akan masuk dalam hidupmu dan kamu akan merasakan bahwa Yesus itu nyata, dia ada, dia real, bukan hanya dongeng ya. Begitu banyak orang percaya kepada Tuhan tetapi mereka nggak ngalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, hatinya masih kosong. Ketika Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus, hatimu yang kosong ini akan dipenuhi, akan dimasuki oleh Tuhan, sehingga hatimu akan penuh dengan damai sejahtera, penuh sukacita. Kekosongan dalam hidupmu engkau temukan di dalam Yesus. Tidak ada jalan lain, hanya melalui Yesus kekosongan dalam hatimu akan dipenuhi dan engkau akan menemukan apa yang engkau cari selama ini ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus ya. Yang kedua adalah silsilah dicatat untuk menunjukkan bahwa jika kita hidup benar, maka kita juga akan melahirkan keturunan yang benar. Jadi Bapak Ibu, silahkan mulai saat ini hiduplah benar, hiduplah kudus, hiduplah suci, karena engkau akan berdampak bagi keturunanmu di masa yang akan datang. Keturunanmu akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan ya. Yang ketiga Bapak Ibu, silsilah dicatat untuk menunjukkan bahwa nubuatan dalam firman Tuhan itu selalu digenapi. Tuhan kita adalah ya dan amin, yang awal dan yang akhir, Alfa Omega. Tuhan adalah Tuhan yang nyata, Tuhan yang hidup ya. Manusia diciptakan cuma sekali dan sesudah itu dihakimi. Saya pernah dengar kesaksian seorang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Di akhir hidupnya dia merasakan ketakutan, dia merasakan kekosongan, dia merasakan kehampaan yang luar biasa. Ternyata dia baru sadar bahwa apa yang dia pikirkan selama ini itu adalah sebuah kesalahan. Ya, ternyata Tuhan itu sungguh-sungguh ada. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat di dunia, banyak kejadian-kejadian aneh. Banyak tempat-tempat yang angker. Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu pernah mengalami peristiwa pengalaman berjumpa dengan hantu, kayak berjumpa dengan setan, melihat orang kerasukan dan lain sebagainya. Jadi kita tidak sendiri di dunia ini, dan kuasa gelap setan itu nyata ada. Kalau mereka nyata dan ada, saya mau bilang Tuhan itu juga nyata dan ada. Jangan salah, dia tidak kelihatan, tetapi dia nyata dan ada. Jangan bilang gak ada Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Jadi biar ini semua boleh menjadi berkat buat kita semua. Melalui peristiwa silsilah ini ada hikmat-hikmat, ada rema-rema yang kita bisa ambil dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Haleluya, puji Tuhan. Amin.